Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran matematika kita pada materi selanjutnya, yaitu materi aritmetika sosial. Apa itu materi aritmetika sosial? Aritmetika sosial adalah konsep pada matematika yang umumnya digunakan pada kehidupan sehari-hari, seperti menghitung harga beli, harga jual, untung, rugi, bunga tunggal, bruto, neto, tara, pajak, diskon, dan lain sebagainya. Dari materi yang sudah disebutkan tadi akan dipelajari satu persatu atau bagian per bagian. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang keuntungan dan kerugian. Silahkan disimak videonya. Pembelajaran kita hari ini bertujuan untuk yang pertama, agar kalian dapat menghitung nilai keseluruhan, nilai per unit, dan nilai sebagian. Yang kedua, agar kalian memahami konsep untung dan rugi. Yang ketiga, kalian dapat menentukan besar keuntungan atau kerugian. Dan yang terakhir, kalian dapat menentukan persentase keuntungan atau kerugian. Baik, sebelum masuk ke materi inti, silakan kalian baca cerita berikut. Koperasi sekolah menyediakan perlengkapan belajar, seperti buku tulis dan pensil. Koperasi sekolah tersebut membeli beberapa pak buku tulis dan beberapa kotak pensil. Satu pak buku tulis isinya 10 buah, dibeli seharga Rp32.000, sedangkan satu kotak pensil dengan isi 12 batang dibeli seharga Rp12.000. Nah, buku tulis dan pensil tersebut dijual secara eceran dengan harga sebesar Rp4.000 per buah, per buku tulis maksudnya, dan Rp1.500 per batang, per pensil. Nah, jika semua alat tulis itu habis terjual, bagaimana menghitung keuntungan koperasi sekolah? Nah, Bapak harap kalian dari sini bisa mulai berpikir bagaimana cara supaya tahu berapa besar untung dari cerita tersebut. Karena untung dan rugi ini sangat lekat di kehidupan kita sehari-hari. Jadi setidaknya kalian bisa tahu koperasinya ini sebenarnya untung atau rugi. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke nilai barang dulu. Materi pertama. Jadi nilai barang itu ada nilai keseluruhan yang pertama. Jadi nilai keseluruhan itu adalah banyaknya unit dikali nilai per unit. Contohnya tadi ada 12 pensil dikali satu pensil harganya berapa. Nah, hasilnya itu adalah disebut nilai keseluruhan. Kemudian ada nilai per unit. Nah, nilai per unit ini nilai persatuan. Jadi misalkan tadi dijualnya atau dibelinya harganya 32.000. Nah, 32.000 itu ada 10 isinya. Berarti nilai per unitnya tinggal 32.000 dibagi 10. Contoh di sini ada satu pak buku tulis isinya 10 buah, satu pak dibeli seharga Rp32.000. Nah, nilai keseluruhannya yaitu Rp32.000 karena nilai dari semua yang dibeli. Sedangkan nilai per unitnya 32.000 dibagi 10 karena di satu pak tadi terdiri dari atau berisi 10 buku tulis sehingga nilai per unitnya adalah 3.200. Jadi nilai satu buah buku tulis adalah Rp3.200. Baik, selanjutnya adalah harga pembelian, harga penjualan, untung, dan rugi. Yang pertama, harga pembelian. Harga pembelian bisa kita sebut juga sebagai modal. Harga pembelian atau modal adalah sejumlah uang yang dikeluarkan pedagang untuk pembelian atau pengadaan barang. Dalam situasi tertentu, modal adalah harga beli ditambah ongkos atau biaya lainnya. Nah, misalkan membeli sepeda seharga 500.000, kemudian dimodifikasi seharga 150.000 biaya modifikasinya. Maka harga beli total adalah harga beli tadi Rp500.000 ditambah dengan harga modifikasinya yaitu Rp150.000. Maka totalnya adalah Rp650.000. Nah, itulah yang disebut sebagai harga beli. Totalnya dari harga beli. Harga beli sendiri atau modal dilambangkan dengan HB. Atau misalkan kita membeli barang
dengan harga Rp30.000. Kemudian kita mau jual lagi dan membutuhkan ongkos kirim seharga Rp5.000. Maka harga beli yang kita punya adalah 30.000 ditambah Rp5.000 sehingga menjadi Rp35.000. Jadi nanti kalau supaya untung kita harus menjual dengan harga lebih dari Rp35.000 seperti itu. Kemudian harga penjualan. Harga penjualan adalah sejumlah uang yang diterima pedagang dari hasil penjualan barang. Nah, harga jual dilambangkan sebagai HJ. Jadi tadi misalkan kita sudah dapat harga beli, yaitu harga barangnya ditambah ongkos. 30.000 misalkan, ditambah 5.000 jadi 35.000. Kita mau jual nih ke pembeli, kita tetapkan harganya jadi Rp40.000. Nah, itu adalah harga jual berarti Rp40.000-nya. Kemudian ada untung atau laba. Jadi sinonimnya untung adalah laba ya, bukan laba-laba binatang di sini maksudnya. Jadi untung itu adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian. Nah, untung sendiri terjadi ketika harga jualnya lebih dari harga beli. Pasti seperti itu ya. Jadi misalkan tadi harga jualnya Rp40.000. Terus harga belinya tadi Rp35.000, berarti kita untung karena harga jualnya lebih besar atau lebih tinggi dari harga beli. Sedangkan rugi adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian. Nah, rugi terjadi ketika harga jualnya kurang dari harga beli. Jadi misalkan kita tadi harga belinya Rp35.000. Kemudian kita jual dengan harga Rp30.000. Berarti kita rugi karena harga jualnya kurang dari harga beli. Yang terakhir adalah impas. Impas itu tidak untung atau tidak rugi karena harga jualnya sama dengan harga beli. Jadi misalkan kita beli 30.000, harganya dijual juga dengan harga 30.000. Ya berarti kita nggak untung, kita nggak rugi. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke hubungan antara harga pembelian, harga penjualan, untung, dan rugi. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, untung itu terjadi jika harga jual lebih dari harga beli. Maka, untuk menentukan harga jual, kita bisa mencari dengan cara harga beli ditambah untung. Sedangkan untuk menentukan harga beli, kita bisa mencari dengan cara harga jual dikurang untung. Sedangkan untuk mencari atau menentukan untung, kita bisa mencari dengan cara harga jual dikurang harga beli. Dan rugi terjadi jika harga beli lebih dari harga jual, seperti yang sudah disebutkan tadi. Maka untuk menentukan harga jual, kita bisa mencari dengan cara harga beli dikurang dengan rugi. Kemudian harga beli kita bisa cari dengan cara harga jual ditambah rugi. Sedangkan rugi bisa kita cari dengan cara harga beli ditambah harga jual. Baik, kita lanjutkan ke persentase keuntungan dan kerugian. Jadi, besarnya untung atau rugi yang diperoleh, kita dapat nyatakan dalam bentuk persentase atau dalam bentuk persen. Nah, persentase keuntungan atau kerugian selalu dihitung terhadap harga beli, karena kita tahunya untung atau rugi kan selalu dari harga beli. Nah, persentase keuntungan kita bisa cari dengan cara berikut. Jadi, persen U ini artinya persentase untung, sama dengan untung, besar untungnya berapa, per harga beli, karena dibandingkan dengan harga beli, dikali 100%, seperti itu. Sedangkan persentase kerugian, di sini simbolnya adalah persen R, artinya persentase rugi, sama dengan ruginya, besar ruginya berapa, per harga belinya berapa, dikali 100%, seperti itu. Oke, dari persentase keuntungan, kita dapat menentukan harga pembelian atau harga penjualan. Jadi, misal sebuah barang dibeli seharga HB dan dijual seharga HJ dengan persentase keuntungan sebesar P%. Maka, harga beli kita bisa dapat tentukan dengan cara 100% per 100% tambah P% dikali HJ. Maksudnya apa? Jadi maksudnya seperti ini. Kalau misalkan kita untung, berarti harga jual itu kan lebih dari 100%. Jadi misalkan kita punya harga
harga beli kita itu 100% kita anggap. Jadi harga beli dianggap 100% seperti itu. Kemudian harga jual berarti karena untung, harga jualnya pasti lebih dari 100%. Berapa persen? Ya 100% ditambah berapa persen dia untungnya. Seperti itu. Jadi di sini kita bisa mencari besarnya harga beli dengan cara 100% karena 100%-nya adalah harga belinya per 100% tambah P%, di mana P% adalah untung, persentase untungnya dikali dengan harga jual, seperti itu. Kemudian untuk mencari harga jual, kita balik. Karena harga jual itu adalah harga yang 100% tadi sudah ditambah dengan untung. Berapa persen untungnya, seperti itu kan. Jadi harga jual itu 100% tambah P% dibagi dengan 100% dikali harga beli, seperti itu. Jadi harga beli dianggap 100%. Kalau untung berarti harga jualnya 100% tambah berapa persen tadi keuntungannya. Nah, kebalikannya dengan harga kalau misalkan kita rugi. Kita lanjutkan. Jadi kalau misalkan kita rugi, dari persentase kerugian kita juga dapat menentukan harga beli atau harga jual. Misalkan tadi barangnya dibeli seharga HB dan dijual seharga HJ dengan persentase kerugian sebesar P%. Maka harga belinya adalah 100% per 100% dikurang P% dikali HJ. Kenapa seperti itu? Ingat, kalau misalkan kita rugi itu kan berarti harga belinya lebih dari harga jual. Jadi harga belinya kita anggap sebagai 100%. Ya kan? Harga jualnya berarti kurang dari 100%. Dikurang berapa ya? 100% dikurang P%, seperti itu. Jadi harga beli sama dengan 100% per 100% dikurang P% dikali harga jual. Jadi harga jual itu adalah 100% dikurang P%. Seperti itu maksudnya. Sehingga kalau kita mau mencari harga jual, kita tinggal balik 100% kurang P%, persentase ruginya, dibagi 100% dikali HB. Jadi 100% harga belinya, kita anggap 100%. Sedangkan harga jualnya karena rugi, ya kurang dari 100%. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, Dana membeli sepeda seharga Rp500.000, kemudian menjualnya kembali seharga Rp650.000. Apakah Dana mengalami keuntungan? Berapa besar keuntungan Dana? Nah, kita bisa lihat. Harga belinya Dana tadi adalah Rp500.000. Kemudian harga jualnya Rp650.000. Dari sini kita bisa lihat harga jualnya lebih besar daripada harga beli. Maka Dana mengalami keuntungan. Nah, berapa besar keuntungannya Dana? Tinggal kita kurangkan harga jual dikurang dengan harga beli. Berarti 650.000 dikurang 500.000, yaitu 150.000. Jadi keuntungan yang diperoleh Dana adalah sebesar Rp150.000. Baik, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Koperasi sekolah menyediakan perlengkapan belajar seperti buku tulis. Koperasi sekolah membeli 1 pak buku tulis dengan isi 10 buah, dibeli seharga Rp32.000. Buku tulis tersebut dijual secara eceran dengan harga sebesar Rp4.000 per buah. Jika semua buku itu habis terjual, tentukan. Yang pertama, keuntungan penjualan buku tulis per buah. Yang B, persentase keuntungan penjualan buku tulis. Baik, kita jawab bersama-sama. Yang pertama, keuntungan penjualan buku tulis per buah. Berarti kita harus cari dulu harga beli per buah. Kita cari harga per unit berarti. Nah, harga belinya berarti 32.000 dibagi 10, yaitu 3.200. Karena 1 pak tadi isinya 10 buah ya. Kemudian keuntungannya berarti kita tinggal kurangkan harga jual dengan harga beli. Harga jualnya kita kurangkan dengan harga beli tadi.
maka untung sama dengan harga jual dikurang harga beli, keuntungannya untung sama dengan 4.000 dikurang 3.200, maka keuntungan koperasi tiap buku tulis adalah Rp800, seperti itu. Kemudian yang B, kita disuruh menentukan persentase keuntungan penjualan buku tulis per buah. Ingat, untuk menentukan persentase untung atau rugi, kita bandingkan dengan harga beli. Maka persentase untung sama dengan untung per harga beli dikali 100%. Tadi keuntungannya 800 per 3.200, jadi harga beli dikali 100%, diperoleh 25%. Jadi cara menghitungnya biar lebih mudah, kita bisa tembak dulu nolnya, dibagi seperti itu. Kemudian 8 dibagi 32 adalah 4. Kemudian 100 dibagi 4 adalah 25. Maka diperoleh 25%. Seperti itu. Jadi persentase keuntungan penjualan buku tulis per buah sebesar 25%. Baik, kita lanjutkan ke contoh ketiga. Seorang pedagang membeli sekarung cabai seberat 25 kg. Harga seluruh cabai sebesar Rp1.500.000. Pedagang tersebut hendak menjualnya kembali seharga Rp75.000 per kilogram. Tentukan harga pembelian cabai per kilogram, persentase keuntungan dari hasil penjualan, harga penjualan cabai per kilogram jika pedagang ingin mendapatkan keuntungan 30%. Jadi untuk yang C, ini pedagangnya ingin untung 30%, kita disuruh menentukan harga jualnya. Oke, kita jawab satu persatu dari yang A. Harga pembelian cabai per kilogram. Nah, ini sangat mudah karena kita tinggal membagikan harga seluruh cabai tadi dengan berat cabai. Karena kita disuruh mencari harga per kilogram. Jadi harga beli per kilogramnya adalah harga keseluruhannya dibagi banyak cabai keseluruhan, yaitu 1.500.000 dibagi 25, sehingga harga belinya diperoleh 60.000. Jadi harga pembelian cabai per kilogram sebesar Rp60.000. Lanjut, yang B. Yang B, kita disuruh menentukan persentase keuntungan dari hasil penjualan. Ingat, untuk mencari persentase keuntungan atau kerugian, kita bandingkan untung atau ruginya dengan harga beli. Jadi persentase untung sama dengan untung per harga beli dikali 100%. Maka untungnya tadi kita belum dapat ya. Jadi untung tadi kita bisa peroleh dari harga jual dikurang dengan harga beli. Harga jualnya tadi berapa per kilogram? Yaitu 75.000. Sedangkan harga belinya per kilogram adalah 60.000. Maka persentase untung sama dengan 75.000 dikurang 60.000 dibagi 60.000 dibagi harga belinya. Kemudian dikali dengan 100%. Nah, setelah itu kita bisa lihat berarti untungnya adalah sebesar 15.000. Jadi 15.000 per 60.000 dikali 100%. Kita bisa sederhanakan dulu. Di sini kita bisa tembak ini. Kemudian 15 per 60 bisa kita sederhanakan jadi 1/4. Maka persentase untungnya sama dengan 1/4 dikali 100%. Kita hitung, persentase untungnya adalah 25%. Seperti itu. Jadi persentase keuntungannya sebesar 25%. Oke, untuk yang C, harga penjualan cabai per kilogram, jika pedagang ingin mendapatkan keuntungan 30%, kita jawab bersama-sama. Jadi, harga penjualannya, karena pedagangnya ingin mendapat keuntungan 30%, kita cari untungnya dulu yang sebesar 30% tadi dari harga beli. Jadi, kita peroleh untung sama dengan 30% dari harga beli. Sehingga kita bisa hitung 30/100 dikali 60.000, yaitu sebesar 18.000. Jadi 30%-nya dari harga beli adalah 18.000. Kemudian maka harga penjualannya adalah harga jualnya sama dengan harga belinya ditambah untung, yaitu 60.000 ditambah 18.000. Maka harga jualnya agar untung 30% adalah Rp78.000. Seperti itu.
Oke, kita lanjutkan ke contoh keempat, contoh yang terakhir. Ayah menjual mobil yang sudah dibelinya 5 tahun yang lalu. Jika ayah menjual mobil tersebut seharga 150 juta rupiah dan ayah mengalami kerugian sebesar 25%, berapakah harga mobil tersebut saat dibeli ayah? Nah, dari soal ini yang kita tahu adalah harga jualnya adalah 150 juta dan kerugiannya adalah 25%. Yang ditanya adalah harga beli. Nah, bagaimana cara menentukan harga belinya? Kita bisa menggunakan perbandingan. Jadi, tadi harga beli kita anggap 100%. Seperti itu. Harga jual, karena ayah itu rugi 25%, maka harga jual itu 100% dikurang dengan 25%. Maka harga jualnya itu adalah 75%. Seperti itu. Maka untuk menentukan harga beli sama dengan 100% dibagi 100% dikurang P%. P% di sini adalah besar persentase kerugiannya, kemudian dikalikan dengan harga jual. Seperti itu. Berarti harga belinya 100% per 100% dikurang 25% dikali 150 juta. Maka harga belinya sama dengan 100% per 75% dikali 150 juta. Kita bisa sederhanakan di sini. 100% dibagi dengan 75%, kita bisa sederhanakan menjadi 4/3. Kemudian 15 bisa kita bagi dengan 3 menjadi 5, maka di sini sisanya 50 juta. 50 juta kita kalikan dengan 4, maka harga belinya adalah 200 juta rupiah. Seperti itu. Jadi harga mobil tersebut saat dibeli ayah adalah 200 juta rupiah. Nah, untuk kalian yang masih merasa kesulitan, kalian bisa mengingat ini juga. Besar yang ditanya sama dengan perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui dikali dengan besar yang diketahui. Seperti itu. Untuk kasus ini tadi yang nomor 4, yang ditanya, besar yang ditanya itu kan adalah harga beli. Kemudian yang diketahui di sini adalah harga jualnya. Perbandingannya bagaimana cara menentukannya? Ya, seperti tadi. Karena kita yang ditanya adalah harga beli kita anggap sebagai 100%. Kemudian perbandingan yang diketahui bagaimana? Karena tadi dijualnya rugi, maka kan harusnya harganya tuh udah nggak 100% lagi, udah berkurang. Berkurangnya berapa? 25%. Maka menjadi 75%. Seperti itu. Jadi harga beli tadi secara simpelnya gini. 100% karena kita yang ditanya harga beli per perbandingan yang diketahui, karena dia rugi 25%, maka udah nggak 100% lagi, malah berkurang jadi 25%, menjadi 75% karena ruginya 25% ya. Dikali besar yang diketahui, yaitu harga jualnya. Seperti itu. Ini juga berlaku untuk misalkan yang ditanya harga beli jika untung, atau misalkan yang ditanya adalah harga jual. Seperti itu. Diingat aja yang Bapak kotakin ini. Baik, sekian materi kita hari ini. Semoga kalian bisa pahami, bisa disimak baik-baik, dan bisa bermanfaat di kehidupan kalian sehari-hari. Setelah mempelajari ini, jangan lupa kalian berlatih dengan cara mengerjakan latihan yang ada di modul yang sudah Bapak berikan. Sekian pertemuan kita, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.